Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Adik-adik, kita ketemu di materi keempat. Materinya masih materi yang sama tentang Pancasila sebagai dasar negara. Hanya saja kita akan mendalami materi tersebut dengan melihat contoh-contoh gitu ya. Bagaimana maksud Pancasila sebagai dasar negara? Dari pekan lalu bisa kita peroleh sebuah kesimpulan bahwa Pancasila sebagai dasar negara itu memiliki arti bahwa setiap sendi-sendi ketatanegaraan pada negara Republik Indonesia harus berlandaskan dan atau harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, baik dalam kegiatan mengamandemen Undang-Undang Dasar maupun dalam segala urusan penyelenggaraan negara itu harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Saya ambil contoh. Misalnya dalam undang-undang. Ya, undang-undang Indonesia itu selalu menyebut gitu ya. Bagaimana Pancasila itu nilai-nilainya menjadi dasar bagi semua produk peraturan perundang-undangan. Misalnya di sini ya, Undang-Undang Republik Indonesia nomor sekian sekian. Ya, tentang masalah apa di sini ya. Kemudian muncullah dengan rahmat Tuhan yang Maha Esa. Misalnya ya. Jadi nilai pertama ketuhanan yang Maha Esa muncul dalam undang-undang. Ini undang-undang apa saja? Ya. Apakah undang-undang tentang pendidikan? Ini kebetulan undang-undang tentang pendidikan tinggi. Ya, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012. Undang-undang apa saja begitu. Contoh, kita lihat yang lain. Sama ini Undang-Undang Cipta Kerja, gitu yang rame itu ya. Tetap dengan rahmat Tuhan yang Maha Esa. Jadi nilai ketuhanan masuk, bahwa di dalamnya itu bisa jadi adalah nilai-nilai lain bertentangan. Itulah tugas mahasiswa. Saya sering katakan itulah tugas mahasiswa, tugas akademisi, tugas para mereka yang punya concern untuk bisa mensinkronkan. Betul nggak isinya sinkron? Jangan hanya di kata pengantarnya saja. Ya, tapi memang prinsipnya ketika disebut Pancasila sebagai dasar negara, maka nilai-nilainya itu harus menjadi semangat yang dinyatakan dengan tegas di dalam setiap perumusan peraturan perundang-undangan maupun dalam setiap penyelenggaraan negara. Ini contoh Undang-Undang Cipta Kerja ya, yang rame itu ya. Apalagi? Oh, peraturan menteri, sama saja sebenarnya ya. Nah, cuma memang ini kan contohnya kan yang di screenshot kan bagian awal. Bagaimana isinya? Bagaimana pasal-pasalnya? Bagaimana ayat-ayatnya? Nah, itu menjadi tugas bersama untuk mengamati, memelototi gitu ya. Ini maksudnya Pancasila sebagai dasar negara itu. Ini contoh-contoh saja ya. Dalam perda sama. Perda apa saja ya. Sama. Jadi Pancasila sebagai dasar negara, maka nilai-nilai Pancasila itu menjadi semangat yang dinyatakan dengan tegas ya di dalam setiap produk peraturan perundang-undangan ataupun dalam produk-produk kebijakan lain dalam menyelenggarakan negara. Ini kan contoh dalam bentuk teks itu kan gampang lihatnya. Contoh dalam bentuk kebijakan yang ada di lapangan lebih sulit melihatnya, meskipun menilainya secara sepintas itu gampang. Tapi orang bisa berkelit, berkilah gitu kan. Pejabat menyatakan ini adalah
berdasarkan Pancasila, tapi sebenarnya bisa jadi bertentangan. Itu kalau tidak tertulis itu lebih sulit untuk menilainya. Nah, bagaimana tantangan dan dinamika Pancasila sebagai dasar negara? Kita akan lihat di era Orde Baru seperti apa, Orde Lama seperti apa, Orde Baru seperti apa, Reformasi itu seperti apa. Pada masa Orde Lama, Pancasila itu berhadapan dengan misalnya PKI yang tidak menghendaki Pancasila itu dijalankan, atau fase selanjutnya ada negara Islam Indonesia yang juga menolak Pancasila. Bahkan sebagian melihat ideologi nasionalis agamis komunis atau Nasakom itu dianggap juga berseberangan dengan Pancasila itu sendiri, karena ada unsur komunismenya itu. Nah, itu ya. Lepas daripada itu, maka memang Pancasila selalu dihadapkan pada persoalan-persoalan yang muncul di dalam penyelenggaraan negara. Orde Baru yang pada awalnya itu lahir karena situasi menentang komunisme, itu juga berujung pada situasi yang serupa. Misalnya pada contoh kasus ya, ini sebelum Orde Baru, ini NII ini ya. Ini NII, tokoh-tokohnya menentang Pancasila itu banyak ya. Saya ambil contoh di Orde Baru. Dalam Orde Baru, Pancasila yang sesungguhnya menghargai keragaman pendapat itu justru mengarah pada otoritarianisme, kesewenang-wenangan. Meskipun istilahnya disebut demokrasi Pancasila pada era ini, Orde Baru itu 66 sampai 98. Tapi otoriter. Jadi Pancasila itu akhirnya ditafsirkan secara subjektif oleh pemerintah, oleh rejim, maksud saya lebih tepatnya. Rejimnya Soekarno menafsirkan sendiri Pancasila itu seperti apa. Rejimnya Soeharto menafsirkan sendiri Pancasila itu seperti apa. Yang sebenarnya ada persamaan di sana, bahwa siapapun yang menentang rejim itu dianggap tidak Pancasila. Itulah persoalan kita sekarang. Pada era reformasi, kebebasan yang begitu disuarakan dengan kuat itu justru melahirkan kutub-kutub ekstrim. Ada yang ekstrim kanan, teroris, ya, Islam radikal, atau yang ekstrem kiri, ya. Ekstrem kiri itu sosialisme baru, kiri revolusioner, neoliberal, dan macam-macam. Ya, tentu kita ingin yang tengah-tengah. Jadi kita sekarang tuh menghadapi situasi di mana Pancasila tidak lagi menjadi dasar negara yang seutuhnya, karena dia ditarik ke kanan dan ke kiri. Kalau yang berhasil narik itu yang kutub kiri, maka yang kanan itu tidak Pancasilais. Kalau yang berhasil narik itu yang kutub kanan, yang kiri itu dianggap sebagai ancaman negara, sama. Itulah persoalan kita saat ini. Karena itu yang terakhir, saya akan menampilkan banyak sekali ideologi-ideologi lain yang mencoba menggeser ideologi Pancasila. Jadi ideologi Pancasila itu hanya menjadi salah satu alternatif saja saat ini.
Ada etnosentrisme, ada nasionalisme, ada internasionalisme, ada ideologi agama, ada liberalisme, kapitalisme, komunisme, kiri baru. Etnosentrisme itu kebanggaan kepada daerah, itu muncul. Ya. Ada internasionalisme, wah pokoknya globalisasi diterima sebagai sebuah kondisi yang mutlak harus diterima, nggak ada reserve, nggak ada pertahanan diri, atau ideologi lain. Inilah Pancasila menghadapi banyak persoalan-persoalan yang perlu kita cermati dan kita antisipasi bersama-sama. Saya kira demikian ya yang bisa saya tambahkan di materi ini. Mudah-mudahan tidak memberatkan. Selamat bertemu kembali di materi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.